Leaders Talk Tribunbengkulu.com. Wan ini mulai dari SMP itu tukang pasang benderanya P3. Kami itu sudah ditempa mandiri. Mandiri dalam artian ya kalau tidak mandiri nggak makan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tribunbengkulu.com dalam program Leaders Talk. Hari ini kita sudah bersama seorang wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Langsung saja kita sapa Bapak Suimi Fales. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, Suimi Fales. Ya. Akrab disapa Wan Sui. Iya. Ada makna apa sih Pak arti nama Fales ini Pak? Atau ada sejarahnya pemberian orang tuanya seperti apa? Iya. Memang kalau terkait nama itu kan memang waktu di SD ya. Waktu SD kapan ujian saya itu kan namanya itu kan sebenarnya Suimi. Suimi. Suimi namanya. Tapi setiap lembaran jawaban kalau ngerjakan soal waktu SD itu saya tambah Fales. Sehingga waktu mau tamat sekolah, ya kan? Itu kan nama itu kan harus clear. Yang mana? Yang Suimi atau Suimi Fales? Iya, ini atau Suimi Fales. Dan bukan cuma saya pada saat itu, teman-teman juga ada juga. Tapi bukan pakai Fales, yang saya pakai Fales. Sehingga akhirnya kan guru mengirim surat ke orang tua untuk memastikan nama itu dibuat di ijazah kan. Saya sampaikan sama orang tua bahwa di sekolah itu saya tambah Fales. Nanti kalau ditanya ya akan jelas. jadi Fales ini bukan pemberian orang tua ya. Saya yang nama-nama, tapi diiyahkan dengan orang tua waktu dipanggil ke sekolah untuk diijazah kan. Yang dapat ijazah nanti beda-beda. Jadi orang tua saya itu mungkin karena dia terlalu sayang sama anaknya, mungkin kan tidak mau mengecewakan anaknya, kan gitu kan? Oke gitu ya. Ya oke. Pas tanya sama guru ya. Terus inspirasi Fales ini dari mana Pak? Oh ini, nah itu saya dulu kan memang di kamar saya itu kan kamar yang sangat sederhana pada saat itu. Ada ini tip butut itu. Tip butut yang butut betul. Sering itu kan dengar lagu Fales itu ya. Pulang dari mana aja saya itu pokoknya lagu yang diputar itu lagu Iwan Fals. Terus ikut kantor gitu kan. Umar Bakri. Oh, jadi inspirasinya adalah Iwan Fals. Tapi karena Falsnya itu pakai ini ya, Fales nih kan. Jadi itu inspirasinya pemirsa Tribunbengkulu.com. Dan sekarang mungkin kebanyakan orang akrab dengan panggilan Wan Sui. Awal mulanya. Nah, awal mulanya itu kan kebetulan kan saya masuk SMP 2 tuh. SMP 2 pada zaman itu kan termasuk SMP yang favorit. Memang masuk di SMP 2 zaman itu dulu kan masih menggunakan NEM. NEM tinggi lah yang bisa masuk di situ. Jadi di antara teman-teman yang baru masuk, mungkin Wan itu badannya yang paling tinggi. Mungkin dianggap dituakan lah sama teman-teman itu kan. Adalah teman-teman yang siapa kalau nggak salah saya itu Yudi Herwindo pada saat itu kan, nyeletuk itu kan, Wan Sui. Akhirnya teman-teman yang lain kan manggil Wan Sui semua. Mulai dari satu SMP sampai sekarang. Dan sekarang namanya seperti membawa berkah. Tadi soal nama. Sekarang Wan Sui ketika muda itu seperti apa sih? Kok bisa sampai nyemplung ke politik? Waduh, kalau itu ceritanya panjang.
panjang betul itu. Awal mula kenal politik. Iya. Jadi Wan ini kan Wansu ini kan orang yang dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana. Orang tua saya itu kan cuma Di mana itu? Kalau lahirnya saya itu daerah Pasar Minggu. Depan PTM itu. Itu saya lahir. Orang yang dilahirkan oleh orang tua yang sangat sederhana. Orang tua saya itu kan cuma kuli panggul di Pasar Minggu. Menghidupi anak 11. 11 bersaudara. Dengan pencarian hanya kuli panggul, upahan. Jadi memang dari kecil itu kami itu sudah ditempa mandiri. Mandiri dalam artian ya kalau tidak mandiri nggak makan gitu. Jadi makanya dari SD itu sudah jualan kantong aso, jualan pernah bantu narik gerobak juga, dorong gerobak. Kalau nariknya belum bertarik pada saat itu. Itu umur berapa itu? Sekitar umur 6 tahun, 7 tahun. Emang ditempa luar biasa. Kalau menjualkan wasit malah mungkin umur 6, 7 tahun, 8 tahun lah, kelas 1 SD ya. Itu udah mulai itu. Itu kan. Jadi memang ditempa di situasi yang memang mengharuskan seperti itu. Jual kantong aso, bantu tarik gerobak, mecah batu bahasa kuli bangunan, jadi pemulung, cari kantung semen. Kantung semen dulu kalau dulu itu kan untuk diolah untuk buat orang tempat beras ya. Nah, itu macam-macam. Karena memang itu tadi kondisinya untuk bertahan. Singkat cerita SMA kuliah sampai berpolitik. Nah itu tadi. Nah Wan ini kan lama menghabiskan waktunya kan di pasar, di Pasar Minggu. Nah Wan juga di Pasar Minggu itu sempat ya dipercayakan oleh teman-teman itu menjadi ketua pedagang kaki lima. P3 KPMB Pasar Minggu tadi. Persatuan Pedagang Kaki Lima Pasar Minggu Bengkulu. Itu Wan ketuanya. Nah mulai disitulah bagaimana bicara tentang nasib para pedagang, bagaimana pedagang yang pada saat itu setiap sebentar diusir, kadang-kadang tidak mendapatkan tempat. Nah di situ mulai ada rasa satu nasib, satu perjuangan sama-sama pedagang itu kan. Nah setelah itu kan bergulir reformasi kan 98 kan sampai seiring dengan itu ya itu tadi reformasi sampai pemilu dipercepat kan gitu kan. Banyak partai-partai bermunculan. Ya, salah satunya NU yaitu mendirikan partai PKB pada saat itu. Nah, tapi kalau zaman Orde Baru dulu, Wan ini mulai dari SMP itu tukang pasang benderanya P3. Di sawah lebar itu zaman Orde Baru kan nggak berani orang pasang bendera. Bendera selain Golkar. Iya, Wan pasang bendera itu. Pernah Wan itu kan waktu zaman Orde Baru jadi saksi, teman-teman udah pada pulang semua, Wan nggak pulang, kena merotes. Sempat diamankan dulu, aman dulu kan. Itu reformasi sampai berdiri partai-partai, salah satunya NU mendirikan partai 98. Nah pada saat itu ketua DPW-nya itu Pak Ansori Ishak, almarhum ya. Pak Ansori Ishak itu sekaligus ketua PWNU Bengkulu. Nah, setelah NU mendirikan partai, ketua PWNU sekaligus merangkap menjadi ketua DPW Partai PKB. Nah, Wan di situ mulai tukang pasang bendera PKB. Karena ada kakak sepupu kita waktu dulu dia di Jogja,
pindah ke PKB tadi. PKB. Nah kita ngikut nih dari masang dulu karena dia juga berada di belakang. Kita masang bendera disuruh kan. Tuh so lebar itu pasang yang hijau kan sama itu. Mulai kepala kan pakai baju gitu kan. Nah setelah dia beralih ke PKB kan, ya lagi Wak. 98 kan. Nah kita dapat perintah lagi. Hijau kan juga, tapi benderanya udah beda. Cerita. Nah sampai akhirnya betul-betul masuk ke partai itu gimana Mas? Ya itu tadi, awalnya tuh ya hanya sebatas anak bawang ya. Apa disuruh pasang bendera pasang, ya kan? Disuruh pasang baleho pasang, kan gitu. Hanya sebatas itu aja. Seiring waktu kan berjalan, ya kan? Berjalan. Apa namanya itu sampailah pemilu 98 ya, pada pemilu 98 pada saat itu. Nah UAN ini sebenarnya walaupun 98 partai ini kan harus membentuk struktur dari DPW, DPC, PAD sampai ranting. Nah barulah UAN itu dikasih SK ketua ranting sawah lebar baru. Ketua ranting sawah lebar baru. Nah, barulah waktu pencalekan 98 Wan ikut dicalekan. Tetapi kan masih nomor urut. Kan. Nah, kalau tidak salah Dapil Gading itu kan kursinya 12. Oh iya. Dapil Gading itu. Kan Wan kan di Dapil Gading tuh, nomor urut. Sistem nomor urut tertutup kan namanya kan. Sistem nomor urut tertutup. Kursinya 12, Tuan nomor 14. Memenuhi kota. Kan kota itu kan harus 120% kalau dulu. Jadi kalau 12 sehingga ditambah 20 menjadi 14. Tuan nomor 14. Bisa dibilang anak bawang lah dulu. Ya melengkapi. Walaupun menang 100% kursinya nggak ada lagi. Iya betul. Ya itu. Mulai di situ. Di perjalanan sampai akhirnya pertama kali terpilih gimana Pak? Nah, ya setelah itu ya perjalanan PKB pada saat itu 98 itu kan pemilu reformasi yang pertama itu PKB di kota ini dapat satu kursi atas nama ini Pak Dr. Aneferi Irwandi kan. Satu dapil dengan saya itu, ya kan? Satu dapil dengan saya. Nah, karena memang dia nomor 1, kita nomor 14 kan. Singkat cerita, masuk 2021 kan partai PKB ini kan konflik terus. Konfliknya enggak berhenti ya. Luar biasa konfliknya 9,8 skala Richter. Nah, singkat cerita, pada saat partai itu konflik, Pak Eri Eswandi itu pindah partai Payu. Kan? Pindahlah partai Payu. Ya, jadi ketua partai Payu. Sehingga Pak Eri Eswandi itu harus di PAW. Harus di PAW kan? Harus di PAW. Nah, dicarilah orang 14 tadi itu. Karena partai ini konflik, ada yang udah pindah partai, ada yang tidak aktif lagi kan. Tinggallah nama saya sendiri. Itu satu perjalanan hidup Wan ini ya. Tinggallah nama Wan sendiri kan. Akhirnya Wan ingat betul diusulkanlah ke pusat. Pak Eri itu harus PAW, dia kena pindah partai. Iya betul. Nah, saya ingat surat itu ditandatangani oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sama Alwi Shihab. Saudara Sumi Pales menggantikan antar waktu Dr. Aneferi Irwandi periode sekian. Turun surat itu. Tapi bersamaan itu ada 5 partai yang mengajukan PAW. PKB, PDI, Golkar, udah tuh PAN kalau nggak salah itu PBB. Nah 5 ini kan sama-sama ngurus. Saya ngurus PAW saya, teman-teman ngurus PAW dia. Nah alhamdulillah yang 4 ini berhasil. Yang 1 nggak berhasil. Kenapa itu?
Nah inilah yang wanita tidak berhasil kan sama orang rumah saya. Iya. Pada saat tidak berhasil dulu, lah kan ke kantor dewan sesama, ke kantor wali kota sama-sama, kemana-mana sama, udah rasa-rasa jadi DPR kan, PAW kan. Nah tapi yang kita nggak berhasil, yang 4 ini berhasil ya. Ya mungkin ya pernah juga ya Wan itu satu malam kan mengadulah kepada yang Maha Kuasa itu kan. Iya betul. Kenapa yang orang ini bisa? Kenapa yang saya ini enggak bisa? Apa salah saya? Gitu kan. Itu waktu sholat malam, sholat malam itu. Ya karena kita mungkin udah bingung, udah gimana. Proses sudah dijalani. Proses semua udah dijalani sama-sama dengan teman-teman. Tapi yang teman berhasil, yang kita tidak. Akhirnya jalan salah satunya ngadu kan? Betul. Ngadu sholat malam. Sampai nangis Wan. Wan sampaikan di situ kan. Lah kalau memang banyaklah kalau seandainya TAW ini ada manfaatnya untuk keluarga, untuk saya dan masyarakat, tolonglah dilancarkan. Tapi kalau memang pergantian antara waktu ini banyaklah mudaratnya, tolonglah dipalingkan. Itu kan. Karena udah stres juga. Uang orang rumah dikit-dikit habis. Pinjam. Ongkos ke sana kemari. Pas orang rumah nanya, kenapa nggak diurus lagi gitu? Ya udahlah, biarlah. Sudah pasrah ya, pasrah kan. Sehingga yang teman-teman berhasil, yang Wan nggak jadi. Nah, PAW pada saat itu sekitar 1 tahun lebih dikit lagi. Nah, setelah itu berjalan hampir 1 tahun, semua anggota dewan itu ditangkapin semua kan? Semua anggota dewan kan kalau DPR kota itu kan dapat masalah. Iya. Ditahan. Nah, Wan ini kebetulan waktu itu dulu satu dari PDI almarhum Antoni itu masih teman dari kecil dan masih ada hubungan keluarga. Udah itu ada Dang Nawang sini. Dulu sama-sama dia di BTK kan kita pasang benderanya. Mendapat kabar itu, saya besuk ke LP, ngajak teman, bawa nasi bungkus kan, karena nggak enak juga kalau nggak dibesuk kan, besuk. Pas Wan masuk di ruang pengenal lingkungan, langsung dipeluk sama Edi Agustin. Ya kan, dia kan masih di ruang pengenal lingkungan kan, dipeluknya gini kan kayak Wan ya kan, buat Wan. Selamat Wan, selamat sore bukan Wan ya. Selamat sore. Lah, ya maksud tahu gimana sih? Selamat apa betul kan? Lah katanya kalau Wan jadi PAW kemarin katanya enggak jadi Aries Wan itu masuk penjara. Nah barulah Wan oh ini hikmahnya. Nah, Wan tidak jadi PAW pada saat itu. Tapi pada saat gagal PAW itu, soal gitu, kecewa itu luar biasa. Tetapi kan itu tadi Tuhan kan memberikan yang terbaik kan untuk umatnya. Itu hikmahnya. Akhirnya yang PAW serempak dengan Wan 4 orang itu masuk semua. Itulah itu selamat Wan. Selamat tuh, kamu selamat. Kaget kita kan sudah setahun kan, lebih kurang kan, tak ingat lagi. Selamat tuh kamu apa di? Nah kalau kau jadi PAW kemarin, kau masuk penjara puluh deh. Baru lagi kita sadar, oh inilah hikmahnya. Nah, itu pilihan Tuhan yang Wan. Nah, akhirnya dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu, Wan masih memiliki keinginan untuk menjadi anggota DPR. Itu apa pendorongnya? Ya itu tadi, yang pertama itu kan yang satu nasib, satu penanggungan dengan Wan itu kan terlalu banyak dan terlalu dekat kan. Yang senasib ini kan dekat semua. Jadi harus memperjuangkan mereka ya. Ke belakang, lingkungan dan sebagainya kan. Bagaimana dia bicara tentang mau berobat, bagaimana dia mau bicara tentang sekolah, bagaimana dia bicara tentang pakaian dan sebagainya, makan dan sebagainya kan, kebutuhan sehari-hari. Luar biasa sakitnya. Nah,
yang Wan rasakan, seperti Wan rasakan masih kecil itu, di lingkungan Wan itu, di tempat Wan bergaul itu betul-betul banyak. Termasuk di pasar sendiri. Karena bagaimana teman-teman di pedagang itu kadang-kadang diusir tadi ya kan, tanpa ada solusi dan sebagainya kan. Nah mulai dari situ singkat cerita kan, di 2009 Wan masuk di dalam politik praktis. Pada saat itu Wan sudah menjadi ketua DPC PKB Kota pada saat itu. Nyalon di dapil jadi saat itu. Langsung terpilih ya? Alhamdulillah langsung terpilih. Nah, Wan kan 2 periode di kota, 1 periode di provinsi. Artinya kan kalau kita melihat track record seperti itu, kita bisa simpulkan bahwa masyarakat ini puas dengan Wan, gitu kan? Kabar terakhir, Wan mau naik kelas lagi, mencoba ke Senayan. Apakah Wan merasa perjuangan Wan untuk Bengkulu ini harus melalui DPR RI? Iya, kalau terkait masyarakat puas dengan tidak itu Wan juga tidak tahu ya. Masyarakat lah yang bisa menilai bahwa wakil yang dipilihnya itu bermanfaat atau tidak bagi mereka ya. Dialah yang tahu. Tetapi Wan selaku wakil rakyat yang diberikan amanah, tentu ya Wan menjalankan amanah itu, gitu kan, sesuai dengan topoksi apa yang menjadi tugas DPR. Kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang infrastruktur, bagaimana rumah sakit itu tidak terlalu membedakan kelas antara yang ekonomi dengan yang pelayanannya harus sama kan. Ya kita harus berjuang di situ. Kalau tidak lewat DPR, bagaimana kita mau ngomel-ngomel kan? Tapi kalau lewat DPR kan kita bisa bahas itu, bisa kita sampaikan dengan berani kan, karena kita DPR mewakili masyarakat. Ini adalah kepentingan masyarakat. Artinya kita tidak ada takut-takutnya demi masyarakat. Nah, 10 tahun Wan berjuang di DPRD kota yang diberikan amanah. Wan lalui itu ya sebatas kemampuan Wan ya itu tadi, sesuai dengan niat awalnya jadi anggota DPR itu, bagaimana kehadiran Wan di lembaga itu bisa memperjuangkan orang-orang yang termarginalkan, kan, orang-orang yang memang butuh diperhatikan. Itulah yang Wan lakukan. Ya, namanya itu sendiri kan banyak juga keterbatasan dalam mengambil sebuah kebijakan anggaran, kan. Itu kan cuma waktu 2009 itu Wan kan sendiri dari PKB ya. Tetapi paling tidak kita suarakan bahwa bagaimana suara-suara kita ini untuk disampaikan kepada eksekutif, kepada Pak Wali, bahwa inilah keluhan atau keinginan masyarakat. Naik ke provinsi, Wan. Terus ini mau ke DPR RI. Ya. Motivasinya apa, Wan? Yang pertama kan kalau Wan dulu kan di kota itu kan bagaimana kondisi kota ini kan. APBD-nya seperti apa? Ya, Wan 10 tahun paham betul itu. Dari mana sumber pendapatannya, kekuatan APBD kota itu terletak di mana, ya kan, sumber-sumbernya di mana, belanjanya kemana arahnya, kan Wan paham betul ya 10 tahun. Nah, setelah itu Wan merasa bahwa perjuangan ini harus menyentuh bukan hanya kota saja, kan gitu kan. Wan harus berjuang bagaimana orang-orang di Pulau Enggano, bagaimana orang di Lubuk Resap, bagaimana orang di Sungai Lisai Lebong masuk ke dalam. Bayangan Wan dulu kan. Bagaimana orang-orang di Muko-Muko, bagaimana orang di Kaur, bagaimana orang di Seluma dan sebagainya. Sehingga pada saat itu Wan putuskan bahwa Wan harus ke provinsi kalau ingin menyentuh itu, untuk memperluas itu. Akhirnya di 2019 Wan putuskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim,
Wan maju ini di DPRD provinsi dapil kota lah. Alhamdulillah ya Wan diberikan amanah oleh masyarakat kota. Sudah berjalan 4 tahun sekarang ini ya. Wan merasakan itu. Bagaimana kekuatan APBD provinsi, sumbernya dari mana saja, ya kan? Problemnya apa saja, bagaimana konflik agraria, bagaimana konflik tambang, bagaimana desa-desa yang tertinggal, yang belum tersentuh sama sekali. Sekarang ini Wan udah paham itu. Kalau bicara Luma, bagaimana kita bicara Rubuk Resam, yang masyarakatnya di ujung sana, ya kan? Tidak ada jalan, akses jalan. Kalau bicara Lembung, bagaimana kita bicara orang di Sungai Lisan, ya? 6 jam jalan kaki masuk ke sana tempatnya tidak ada. Wan pernah tidur di situ, tidur di Sungai Lisan. Orang yang mau berobat jalan kaki pas di tengah perjalanan meninggal karena tidak ada akses jalan. Wan berapa kali tidur di Pulau Enggano, ya kan, melihat situasi kondisi dan masyarakat. Wan sandingkan dengan APBD yang kita punya di provinsi, dengan problem segudang problem yang ada di provinsi ini. Bagaimana kelangkaan pupuk pada saat itu dulu, ya kan? Ribut orang pupuknya, jangankan mau beli pupuknya nggak ada subsidi gitu kan. Nah, akhirnya persoalan-persoalan itu muncul bahwa memang tidak bisa diselesaikan dengan provinsi saja. Apalagi konflik agraria, perkebunan. Itu kementerian dan izin-izinnya kan dari pusat. Udah itu bicara tambang dan infrastruktur lainnya. Wan melihat itu dengan kekuatan APBD provinsi cuma 3 triliun, pendapatan belanjanya 3,1 sekian, minus. Ini Wan mulai berpikir bahwa ya mau tidak mau ya harus berjuang di APBN. Bahasa APBN maksudnya APBD kota, APBD provinsi. Ya Wan punya cita-cita bagaimana di 2024 Wan bisa bahas APBN dengan presiden. Sehingga APBN itu berpihak ke provinsi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maju ke DPR RI. Wan nggak tahu problem provinsi. Nggak tahu. Kalau problem tambangnya begini, kalau perkebunannya begini, kalau pupuknya begini, kalau infrastrukturnya begini, masyarakat di pedalaman begini, maunya begini, kan nggak paham. Tapi kalau mau diandalkan dengan APBD provinsi, dewannya mati-matian mau meriak-meriak, nggak bakal juga terlaksana dengan baik. Karena banyak keterbatasan yang tidak bisa dijangkau oleh anggota dewan itu. Seperti konflik tambang, teriak-teriaklah dewan ini, nggak bakal menyelesaikan masalah. Kalau sekedar mau cari muka dengan masyarakat bolehlah. Tapi kan bukan itu yang kita mau. Kita ini kan mau mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Bagaimana perusahaan itu diuntungkan, masyarakat tidak dirugikan, daerah juga bisa membangun itu. Dari kecil Wan di pasar, berjalan waktu. Siapa sih mentor politik Wan Sui ini? Yang pertama tuh mentor politik Wan itu kan sebelum kenal dengan Pak Ansuri Ishak itu kan Pak Dahlan, sepupu Wan itu ya waktu itu dia ketua partai P3. Bukan bola ini, sekedar disuruh pasang-pasang aja. Pasang bendera, pasang zaman Orde Baru kan. Tapi jarang-jarang orang yang berani pasang bendera bersama. Lawan pikir Wan ini kan orang yang nggak ada apa-apanya. Orang juga untuk menzalimi Wan kan tanggung kan. Orang yang tidak ada apa-apa cuma mau dizalimi. Jadi pasrah aja pasang. Setelah masuk ke ke PKB, nah kenalah dengan sosok Pak Ansuri Ishak, mantan ketua PWNU. Jadi untuk ilmu politik segala macam itu banyak belajar di beliau. Iya, bukan belajar, berguru betul. mendengar. Apa kan kalau kita itu cuma tukang pasang bendera ini kan nggak berani masuk ikut rapat itu. Iya. Cuman kita dengar. Gini. Itu aja. Nggak ada secara belajar khusus apa aja. Jadi sebelumnya Wan
apa kerja DPR ini, apa sih itu dari yang pasang-pasang bendera tadi, Wan? Iya, dari pasang bendera tadi. Ngopi-ngopi. Ya, ngopi-ngopi, dengar dia cerita ini, ya tapi memang berkaitan dengan DPR ini kan problem itu tugas dan pokok tugas fungsi dan tugas pokok DPR itu kan terkait dengan kemasyarakatan. Nah, Wan kan pernah waktu dulu ya dalam kondisi yang tidak jelas disuruh orang jadi ketua RT. Ya, kami baru saat itu RT belum ada gaji. Iya, belum ada gajinya. Jadi ketua RT. Nah, bahkan pada zaman itu dulu, nah yang ibu-ibu tapi, yang ibu katanya rusak, ini katanya masuk katanya nyuruhan Sui katanya, Sui katanya jadi ketua RT katanya, jauh. Tapi pembicaraan itu saya jadikan motivasi bagaimana RT saya nanti berbuat lebih baik. Apa yang diduganya itu tidaklah menjadi sebuah kenyataan. Saya putar betul gitu. Putar betul. Waktu saya jadi ketua RT itu kan kalau dulu zaman saya dulu kan masih kalau beras itu kan jatuh dengan rumah Pak Ketua RT ya. Kalau mulai saya itu beras tidak boleh naik rumah Pak RT. Ya. Mulai yang ini, yang bagian ini saya tunjuk semua, ini mulai kita fungsikan, kan. Akhirnya berjalan. Semenjak kami 13 tahun jadi RT belum pernah ya, Bu. Itu beras itu naik rumah. Tapi ada cerita yang luar biasa. Jadi di tempat kami itu kan banyak orang tidak mampu. Jadi dapatlah program Prona tanah itu kan, untuk sertifikat Prona. Nah, program Prona itu dapat di tempat kami itu berkisaran kalau kurang lebih itu 10 orang untuk di atas 10. Nah, sedangkan warga di RT Uwan itu kan hampir 60 kakak orang itu berhak semua ikut Prona itu. Banyak yang miskinnya kan. Nah, jadi bingung Wan ini kan. Kalau ditunjuk baik nanti Wan kena marah. Ya kan? Disangka nepotisme nanti. Ya itu kan akhirnya Wan nanti lah sambil ini kan merenung. Ini di lotre aja lah. Nah, lotre problemnya orang tua kita bisa jadi nggak dapat. Ya. Sedangkan dia juga berhak mendapatkannya kan. Problem gitu kan. Adik beradik kan juga ada di situ. Berapa orang mau juga lah ngasih duluan berkas. Ya, aku katanya tidak ikut Prona nih katanya. Kira-kira begitu kan. Akhirnya Wan putuskan untuk undang masyarakat RT rapat di rumah terkait dengan Prona. Wan lotre. Dibuat dulu kan. Kasih nomor ini kan. Cocok masuk kelas. Nah, ambillah satu-satu. Solusinya kan. Keluarga itu sebenarnya dan dari yang 6 dikuncang jadi Wan itu ada keluarga yang masuk situ. Lah masuk semua asal 60 yang ini yang keluarnya itu. Nah, alhamdulillah orang tua saya dapat. Tapi keluarga yang lain kan enggak dapat. Orang 10 kan. Alhamdulillah sebenarnya kan Pak RT boleh saja. Ya enggak usah main ini lagi ya. Ini kan lagi aja keluarga itu dua kan yang lain tadi masyarakat. Nah, saya enggak mau itu. Nah, mulai dari situ saya ditempa saya bagaimana caranya dalam mengayomi masyarakat itu ya kita harus adil-adilnya kan. Memang adil itu tidak harus sama fungsinya, tapi paling tidak kita bisa memberikan sebuah harapan kepada masyarakat bahwa inilah yang bisa kita lakukan. Nah, Wan, untuk Provinsi Bengkulu sendiri, Wan kan sudah mau ke DPR RI. Apa sih permasalahan-permasalahan di Provinsi Bengkulu yang saat ini masih terjadi? Infrastruktur, pendidikan, ekonomi. Iya, problemnya itu banyak ya, luar biasa banyaknya. Mungkin bukan Bengkulu saja, ya, di daerah-daerah provinsi-provinsi lain juga mempunyai problem yang sama. Ya kan? Yang pertama terkait infrastruktur, ya kan? Nah, bukan kita itu tidak mau membangun jalan itu semuanya mulus jalan provinsi. Memang uangnya nggak ada, bagaimana kita mau membangunnya? Kebutuhan jalan itu kan
berapa ratus kilo yang harus diperbaiki, sedangkan anggaran cuma ada sekian kilo kan gitu, sehingga ada jalan-jalan memang belum yang bisa disentuh, maka ada jalan-jalan yang ditambal dulu karena berkaitan dengan anggaran. Nah, itu terkait dengan konflik agraria. Hampir setiap hari salah ya kita mendengar bahwa ada masyarakat untuk petani, ya kan? Udah itu ada masalah tambang dan sebagainya. Udah itu masalah kebutuhan petani, kebutuhan nelayan. Belum lagi kita bicara tentang kebutuhan pendidikan, belum lagi kita bicara tentang kebutuhan kesehatan, ya kan? Nah, dengan anggaran 3,3 triliun di situ belanja pegawai barang dan jasa semuanya di situ, tidak mungkin lah untuk mengcover semua problem-problem itu. Nah, di samping dengan anggaran juga harus ada problem-problem Provinsi Bengkulu ini harus diperjuangkan lewat kebijakan. Seperti tambang. Ya, kalau kita teriak-teriak di sini nyuruh nyabutnya itu nggak mungkin. Ya, tapi kalau sudah di DPR RI, kita bisa langsung dengan Pak Sigit ya, Pak Kapolri. Kan kalau Wan duduk kan sana amin. Kalau Wan membayangkan Wan udah duduk kan, Pak Sigit, saya itu nggak mau lihat daerah saya itu tambang itu bermasalah terus. Tolong nggak kira-kira tegur Kapoldanya itu, dia cek sana itu. Iya kan? Kan bisa. Nah itu kalau persoalan perkebunan, kementerian mana? Wan kan bisa panggil. Kenapa daerah saya itu bermasalah terus? Tolong diselesaikan. Saya nggak mau lihatnya itu. Ya kan kita ini bisa bersuara kan? Powernya lebih. Kita levelnya kan nggak level Kapolda lagi. Mungkin kalau uang sudah di RI situ, Pak Kapolda mungkin agak silu-silu juga ya. Tapi kalau sekarang ini uang teriak-teriak itu kan, pernah bisa ditukik kan? Kamu ini katanya. Padahal kan kita menyuarakan dengan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Nah, oleh sebab itu memang kalau untuk bicara tentang problem-problem Provinsi Bengkulu ini yang begitu besar, yang begitu rumit, ya memang DPR RI lawannya. DPR RI. Kita ini kan khususnya pemirsa tribunbengkulu.com ini anak-anak yang 18 sampai 24 tahun yang mungkin masih mencari jati dirinya. Saya ini nanti mau jadi apa. Nah, yang mau saya tanyakan itu pemimpin itu apa dan harus seperti apa sih, Wan? Ya, lah kalau Wan kan memaknai pemimpin itu seperti apa ya? Pemimpin itu harus mengerti maunya masyarakatnya, itu aja. Kondisi masyarakatnya, itu aja. Nah, kita harus tahu masyarakat kita ini lagi apa, lagi butuh apa, gitu kan? Jangan sampai kita seorang pemimpin, masyarakatnya teriak tentang pendidikan, kita bicaranya yang lain, gitu kan? Atau kita tidak mendengar tentang itu. Masyarakat kita bicara tentang kesehatan, bagaimana sulitnya berobat, bagaimana susahnya mendapatkan fasilitas kesehatan, tetapi kita tidak peka atau tidak mendengar. Kita harus mendengar apa yang dikeluh-keluhkan masyarakat itu. Padahal kan sebenarnya begini ya, DPR ini kan wakil. Kalau kita menyadari, berarti kita ini pesuruh, ya kan? Diutus oleh, kalau seperti Wan DPR provinsi nih, dipilih orang dapil kota. Ini Wansui, kami percayakan Wansui ini jadi wakil kami. Jadi wakil kami di situ, urusi kami ini, kan gitu. Sederhananya kan gitu. Nah kalau seandainya Wan tidak mengurusi masyarakat, ya berarti mewakili siapa? Betul, salah kita. Kan memang persoalan-persoalan masyarakat itulah yang harus kita dahulukan. Persoalan-persoalan masyarakat itulah yang harus kita suarakan. Ya, maksudnya menyuarakan diri kita sendiri. Kita mewakili masyarakat. Nah, persiapan Wansui sendiri untuk
menyongsong pemilihan nanti? Ya kalau terkait yang milenial, yang anak-anak muda tadi ya, anak-anak muda tadi ya, Wan ini berpesan ya kepada anak-anak muda, janganlah tabu dengan politik. Apalagi mengatakan politik itu kotor dan sebagainya. Yang kotor itu orangnya, bukan politik. Politik ini kan kalau dibawa kotor-kotor ya, kalau dibawa jernih-jernih, kalau dibawa bersih-bersih, ya selagi kita itu berpolitik itu masih menggunakan etika, moral, perasaan, ya mudah-mudahan politik itu kan berjalan dengan baik ya kan. Politik itu adalah seni. Ini bagaimana kita menuju sebuah perjuangan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itulah seninya. Bagaimana melobi teman, bagaimana ini untuk melumuskan sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Bagaimana kalau kita membenci politik? Tidak ada kebutuhan masyarakat ini yang tidak diputuskan dengan politik. Kita bicara anggaran pendidikan, politik. Kita bicara hibah masjid, politik. Kita bicara kesehatan, politik. Kita bicara nelayan, politik. Kita bicara apa lagi? Semuanya politik. Oleh sebab itu kalau ada masyarakat yang tabu dengan politik, apalagi menganggap politik itu sebuah hal yang tidak diketahui ya, perlu didekati. Wah, ini luar biasa. Nanti yang kita khawatir apa? Orang-orang jahat yang berkumpul ikut dalam politik itu kan, dia nyalon. Karena masyarakat yang baik-baik nggak ada yang mau, anak-anak muda tidak ada yang peduli. Masuklah si orang kotor tadi, akhirnya dia terpilih. Siapa yang mau disalahkan? Ya, betul. Nah, oleh sebab itu, Wan berharap anak-anak muda yang mempunyai visi-misinya yang masih ini ya, terjun aja ke politik, isi ruang-ruang itu. Karena tidak ada kebijakan yang diambil itu tidak melalui proses politik, semuanya melalui proses politik. Persiapan menuju DPR RI nanti, Wan? Ya, kalau persiapan ya, kan Wan ini kan sudah 25 tahun, tanggal 23 Juni ini nanti, Juli ya, 23 Juli ini, PKB itu kan ulang tahun yang ke-25. Artinya, Wan hitung aja, Wan yang mulai tukang pasang bendera di PKB sampai hari ini, sampai 23 Juli nanti, Wan itu sudah 25 tahun di partai politik. Artinya kalau kita bicara kader tua ya Wan, kan? Kader senior. Kader senior juga loyalis. Iya, kan 25 tahun. Artinya kalau Wan melangkah ke DPR RI sudah sangat layak. Bukan itu kan masyarakat yang menilai. Menurut ukuran Wan ini kan bekerja di partai ini kan sudah 25 tahun untuk masyarakat. 23 Juli nanti kan, itu 25 tahun PKB ini ulang tahun. Artinya sudah 25 tahun. Bukan Wan ini gujuk-gujuk baru muncul pulang dari merantau langsung mau nyalin DPR RI, bukan begitu. Ya kan? Panjang perjalanan. Artinya persiapan Wan itu ya mulai dari tukang pasang bendera kemarin. Walaupun waktu itu dulu kan belum ada tercetus kan. Karena ya itu tadi belum tahu seberapa beratnya persoalan-persoalan yang ada di masyarakat di Bengkulu ini terkait dengan kebijakan APBD. Wan, apa sih kan kalau orang awam kan menganggap terjun ke politik itu kan keluarga itu khawatir, Wan. Karena kita bersih tapi ternyata circle-nya kotor, kita ikut-ikutan. Nah, ada nggak sih kecemasan dari istri yang kalau bisa udahlah pensiun gitu? Ya. Ada pernah nggak tuh, Wan? Ya kalau itu kan tergantung dengan kita, ya kan, tergantung dengan kitanya kan. Ya kalau itu tadi Wan katakan tadi, kalau kita itu memaknai politik itu adalah perjuangan untuk menuju
kesejahteraan masyarakat. Artinya kita berjalan sesuai dengan rel-rel yang ini ya, yang sesuai dengan ini On the track ya, on the track dengan terutama itu kita kan. Tapi kalau kita memaknai politik itu adalah untuk kepentingan sesaat, ya itu tadi mungkin ya. Kalau bicara ngeri, ya kenapa harus kita ngeri, kan namanya berjuang untuk masyarakat kan. Awat juga kalau DPR jadi DPR ngeri-ngeri antara berani antara tidak, mana masyarakat kalau enggak ngeri selagi untuk kepentingan masyarakat, tak pernah ngeri, ada pernah ngeri. Prinsip hidup Wan dari kecil hingga sekarang yang masih dipegang teguh apa? Ya, kalau itu memang dari kecil itu kan itu tadi Wan cerita tadi bahwa kami kan ditempah di keluarga yang apa ya, yang katakan sederhana, di bawah itu lagi kira-kira 11 saudara tadi. Tapi kan orang tua memang sering berpesan kepada kami bahwa apapun ya apapun apa namanya profesi kita, apapun pekerjaan kita, ya kita harus jujur, itu aja. Jujur, kuncinya jujur. Oke. Artinya jujur dalam artian ya kalau hak kita ambil, kalau hak kita ya jangan diambil. Itu aja. Berjalan yang jujur aja. Itu aja. Dan orang tua. Sempet kagum nggak sih Wan dari dulu yang mainnya di pasar, jadi anggota dewan itu di ruangan berarti itu kagum. Nah itulah Wan, kadang-kadang kan gimana ya? Kadang-kadang itu mikir juga. Itu makanya kadang Wan itu kan, kalau Tuhan itu berkehendak kan, semuanya kan bisa dia jadikan. Kun fayakun kan. Dulu berkubang di pasar, narik gerobak, jadi macam-macam. Ini tinggal jadi namanya kerja kan di ruangan yang berarti, tetapi ya alhamdulillah Wan, dengan masyarakat pasar ya baik-baik saja. Pada saat kerja di ruangan berarti, pada saat dengan masyarakat ya kita sama-sama panas, ya gitu kan, sama-sama di pasar. Ya sudah sehari-hari lah itu ya. Oke, pemirsa Tribun.com, sangat seru kali berbincang dengan Wan Su ini. Masih banyak hal yang sebenarnya ingin kita gali terhadap Bapak Su Nifales ini. Hanya saja hampir 30 menit sudah kita berbincang-bincang. Semoga perbincangan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi pemirsa Tribun.com. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.